Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Lidi dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Ali Kifayatullah, untuk menjelaskan hasil studi literatur review saya mengenai analisis pengaruh pemberdayaan terhadap IPM perempuan Indonesia, studi perspektif ekonomi dan politik. Baik, di awal izinkan saya untuk menunjukkan garis besar pembahasan atau outline pada presentasi kali ini. Di awal nanti saya akan coba mendudukkan latar belakang permasalahan dari studi ini. Lalu nanti kita akan coba lanjutkan pada pembahasan literatur review dan akan masuk terakhir pada research gap dan juga research question. Baik, di awal mengenai latar belakang permasalahan ini muncul dari pertanyaan terkait bagaimana kondisi kesetaraan atau equality perempuan di Indonesia. Dan jika boleh mengutip data dari UNDP pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat 121 dari 189 negara dalam Gender Inequality Index dengan nilai sebesar 0,480. Dan UNDP menjelaskan bahwasanya permasalahan ini atau angka yang cukup mengkhawatirkan ini muncul atau mengakar dari 3 permasalahan utama. Yang pertama yaitu terkait aspek kesehatan, lalu aspek pemberdayaan perempuan, dan aspek pekerjaan atau labor market. Lalu mengapa hal ini menjadi penting? Jawabannya adalah hal ini menjadi penting karena permasalahan gender equality masuk pada pembahasan SDG poin nomor 5. Yakni target pertamanya yakni untuk mengatasi berbagai tantangan seperti diskriminasi, kekerasan terhadap kesehatan reproduksi perempuan, dan hak kepemilikan perempuan. Yang pada akhirnya nanti memiliki tujuan untuk menciptakan atau mencapai kesejahteraan perempuan yang diwakili oleh Indeks Pembangunan Manusia Perempuan. Dan jika boleh, muncul pertanyaan lagi, yakni terkait bagaimana kondisi atau status quo atau angka IPM perempuan Indonesia. Nyatanya, angka IPM perempuan Indonesia terhitung masih kurang memuaskan dan terdapat ketimpangan yang jelas. Dan hal ini dijelaskan oleh Kementerian P3A bahwasanya IPM perempuan yang belum memuaskan ini disebabkan oleh permasalahan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pengambilan kebijakan atau aspek politik. Dan seperti yang bisa dilihat dari grafik di bawah oleh BPS pada tahun 2021, terdapat ketimpangan yang cukup jelas dari Provinsi DKI Jakarta, semisal dengan Provinsi Papua, di mana terdapat perbedaan sebesar 50,18%. Lalu, pertanyaan adalah kebijakan seperti apa yang perlu diambil? Pemberdayaan seperti apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Maka masuklah kita pada tinjauan literatur dan menggunakan saran yang diberikan oleh Pak Edi dalam tugas setengah semester sebelumnya, kami coba melihat menambah literatur khususnya di luar Indonesia. Maka oleh karena itu kami mengambil contoh sebuah literatur dari Lawrence Haddad pada tahun 1999. Beliau menemukan dampak negatif daripada ketidaksetaraan dalam aspek sosioekonomi terhadap kesejahteraan perempuan di 7 negara Asia, khususnya India, Pakistan, dan Bangladesh. Lalu di sisi lain, Dewi pada tahun 2017 menemukan dampak positif keterlibatan perempuan sebagai kepala desa atau pengambil kebijakan dalam aspek politik terhadap IPM perempuan Indonesia. Dan terakhir, Abdurrahman dan Tusianti pada tahun 2021 menggunakan variabel keterlibatan perempuan sebagai manajer dan tenaga profesional yang mewakili aspek pemberdayaan dalam bidang ekonomi saja. Sehingga dari ketiga studi ini kita dapat melihat bahwa terdapat gap yang cukup jelas, di mana Lawrence Haddad hanya menggunakan aspek sosioekonomi saja tanpa memperhatikan aspek politik. Sama halnya dengan Abdurrahman dan Tusianti. Sebaliknya, Dewi pada tahun 2017 menggunakan aspek politik saja tanpa memanfaatkan aspek sosioekonomi. Sehingga research gap yang dapat kami temukan dalam studi kali ini yakni adalah kita akan menggunakan dalam model ini digabungkan variabel yang mewakili aspek ekonomi, sosial, dan politik. Dalam hal ini, variabel 1 persentase perempuan di parlemen dan kepala desa, dan sebagai kepala desa, persentase perempuan sebagai manajer dan juga tenaga profesional. Yang ketiganya mewakili aspek ekonomi, sosial, dan politik. Sehingga pada akhirnya, model ini diharapkan dapat menjelaskan secara lebih komprehensif dan pastinya mampu menjawab tentang bagaimana pengaruh pemberdayaan perempuan dalam aspek ekonomi terhadap peningkatan IPM perempuan di Indonesia, juga bagaimana pengaruh pemberdayaan dalam aspek politik terhadap peningkatan IPM perempuan di Indonesia.
informasi berikut yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.